Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya admin berhasil juga memiliki gerinda dari Lucid, gerinda cordless. Dan ini dia penampakan dari case-nya, wadahnya. Ya, mengingatkan admin pada Impact LH500 yang pernah admin review juga, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ya, dari tampilan case-nya sendiri, ya bagus ya. Lumayan kokoh, warna biru muda dengan beberapa aksen garis-garis di sini. Ada tulisan Lucid. Kemudian di sini ada handle-nya. Dan tidak lupa sini ada dua kunci ya, warna merah yang bisa kita langsung buka saja. Penasaran isinya seperti apa? Ya, ini dia untuk LY8500. Ya, kita langsung disambut dengan beberapa partnya ya. Pertama kita dapat kartu garansi. Terakhir admin ingat kartu garansi Lucid itu masih apa adanya ya. Kebanyakan masih bahasa Inggris. Kalau yang ini kayaknya sudah bagus, bentuknya panjang seperti ini. Terkesan cuman ya kartu garansi, tapi buat kami yang pernah beli generasi pertama Lucid itu yang masih standar banget, kertas warna putih. Yang ini sudah kayak kartu ya, memanjang. Dan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ini dia masa garansi, kondisi yang dapat membatalkan garansi. Kemudian di sini ada kartu garansinya. Nah, silahkan kamu isi. Kemudian kita dapat ini. Nah, lebih tepatnya daripada nyebutnya buku, ini kertas panduan ya. Lengkap juga di sini dan semuanya berbahasa Indonesia. Ingat admin, bentuknya juga dulu masih gabung dengan kartu garansi warna putih yang LH500. Kalau yang ini sudah berbentuk kartu. Dan kita dapat di sini ya, ini dia ya, disc cutting wheel. Sudah dapat buat motong besi sih biasanya, ini ukurannya ini dia. Nah, lumayan lah ya, sudah dapat gratis satu. Jadi kalau darurat bisa digunakan. Isinya juga ini untuk apa ini? Power tool. Bagian dalamnya juga bahasa Indonesia. Ini pengenalan produk ya, beberapa produk mereka, dan semuanya bahasa Indonesia loh, nggak ada bahasa Inggris, semuanya bahasa Indonesia. Jadi ini lebih enak ya, jadi kayak lebih profesional ya, kertasnya lebih rapi. Hanya sekedar kertas mungkin di pandangan kamu, tapi admin pembeli pertama Lucid yang Gen 1 LH500 itu ngerasain banget kalau kertas yang pertama itu putih biasa ya, kayak kertas generik. Kalau yang ini lebih bagus, lebih rapi dan lebih profesional juga. Ini apa tulisannya? Lithium Tools User Manual. Oh iya. Ya, kita lanjut aja masuk ke bagian intinya. Nah, kita dapat, kelihatan nih sudah dapat apa aja ya. Kita pertama dapat charger. Ya, charger yang warnanya sekarang mengikuti warna covernya ya, tutup cover itu. Ya, warnanya sama, tulisannya Lucid. Dan ini kayak timbul ya tulisannya, ada 3 pin, 3 garis. Ada lampunya juga warna merah dengan hijau, ya itu dia. Merah hijau. Untuk keluarannya dia 2 ampere ya. Kencang. Dan ini kabelnya juga sudah Indonesia. Jadi nggak perlu lagi adapter-adapteran. Jadi kayaknya ini lebih dilokalisasi ya. Untuk produk Lucid kali ini lebih berasa Indonesianya, mulai dari kartu tadi. Kemudian kita lanjut dapat 2 baterai. Ya, kita buka aja dua-duanya ya. 2 baterai langsung kita dapat. Ya, produk Lucid ini yang namanya Lucid itu biasanya nggak pelit dengan baterai ya. Kita dapat 2 baterai ukuran 4Ah 21 volt. Sebelumnya admin sudah punya ya 2 baterai dari Lucid juga yang 4Ah dari Impact-nya itu yang LH500. Sekarang dapat 2 lagi. Ya, untuk baterai sendiri ya, buat yang belum pernah beli ya, admin coba tunjukkan aja. Buat yang sudah pernah punya Impact-nya, ini sudah biasa ya dilihat. Casingnya ini dipadukan warna hitam dengan biru ada glitter, dan bagian merahnya ini dari karet ya. Bagus. Ini seperti biasa Lucid, kokoh. Ada juga di sini colokan 12 volt. Di sini ada pinnya 3 slot pin, 3 tadi. Yang kalau kamu colokin ke adapter chargernya seperti ini. Nah, kalau mau dibuka lagi tinggal tekan yang merah. Dan di sini ada di sini ada untuk ngebuka sekaligus tombol untuk ngecek baterai. Wow, ya seperti biasa Lucid ya. Kokoh juga berat. Di sini apa keterangannya nih? Oh ya, keterangannya aja ya, keterangan.
Nantilah admin akan coba buka lagi baterainya apakah ada pembeda, dan di sini ada ikon baterai nggak bisa kamu tekan sama sekali. Jadi ya baterainya sebagaimana Lucid yang sebelumnya ini sama bagusnya ya. Tapi penasaran aja admin, isinya itu apakah masih menggunakan sel yang lama, merek lama, atau ada yang baru. Oke, jadi kita dapat 2. Jadi beli gerinda bonus baterai, atau beli baterai bonus gerinda. Lanjut, kita dapat apa lagi di sini? Ya, kita dapat apa nyebutnya ini? Shield, perisai, pelindung. Ya, admin nyebutnya pelindung ya. Ini untuk mata gerinda supaya lebih safety ya. Jadi mata gerindanya itu ya amit-amit ya, kalau ngelompat nggak kena kamu. Dan ini usahakan untuk dipasang ya. Apalagi buat kamu yang pemula baru pertama kali pakai gerinda. Yang pro aja bisa kena, apalagi yang pemula ya. Tetap hati-hati gunakan ini. Perisai atau piringan pelindungnya ini sudah dikasih beserta baut. Dia ada baut, tinggal pasang aja. Bahannya dari metal warna hitam, lumayan kokoh. Kemudian kita dapat apa lagi ini? Ya, kita dapat tentunya handle ya. Namanya gerinda biasanya ada handle. Handlenya ini tipe yang langsung bautnya ini langsung nancep ke sini. Ya, kopong ya. Ya, keuntungannya ringan sih jadi handlenya. Cuman dia nggak ada karet ya, jadi licin plastik biasa seperti ini. Gak apa-apa, masih terbilang enak juga untuk digenggam. Lanjut, kita dapat apa lagi? Ya, kita dapat ini dia kunci gerinda. Ini untuk ngebuka ya mata gerinda. Kita dapat, jadi nggak perlu lagi beli. Bahan dari metal, tebal juga. Dan terakhir ini menu utama dari utamanya ya. Ini dia gerindanya, unit gerinda. Nah, ini dia LY 8500. Kalau lihat dari fotonya itu kayak kecil ya, ternyata gede loh. Ini tangan admin pegang segini. Ya lumayan tuh. Agak lebih panjang ya daripada yang kelihatannya ya. Ini untuk yang bagian biru-birunya ini terbuat dari plastik, sama dengan bahannya dari baterai ini nih, yang glitter ini. Dan juga ada glitter-glitter. Dan untuk yang karet, untuk yang hitam ini tuh terbuat dari karet. Jadi ada memberikan kesan grip yang mantap banget ini. Nah, mantap. Kemudian bagian yang warna coklat, bukan coklat, abu tua ini dari metal ya. Cor-coran ini. Ya, ini ada tombol. Kemudian bagian bawahnya ini untuk baterainya. Tulisannya di sini brushless ya. Ya, jadi sudah brushless untuk motor dari gerinda ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi mau ganti-ganti sikat arangnya. Nggak perlu lagi karena ini sudah brushless. Dia menggunakan 2 pin, minus positif. Dan di bagian bawah sini ini ada mode, sepertinya ini ketuk kecepatan ya, 3, 2, 1. Kayaknya 1 semakin tinggi ini. Dan ini untuk mata gerindanya. Ya, ini langsung dikasih semuanya, intinya lengkap lah ya. Tinggal buka aja, masukin mata ini, pisau lagi piringan disk gerindanya, lalu kunci dan langsung bisa digunakan. Ini kalau misalkan admin coba putar dulu ya, kita coba nyalakan, tes nyala dulu. Apakah nyala gerindanya? Ya, admin coba pasang dulu baterai. Ini baterainya belum sama sekali admin cas ya. Pasang. Gimana? Wow, langsung berputar ya. Dia berputar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam dia mutar. Kalau dilihat dari berhadapan ini ya, berlawanan jarum jam. Jadi ya. Dan di sini yang merah ini itu untuk triggernya. Jadi kalau kita tekan trigger, ini triggernya ini ya, kayaknya langsung ditekan langsung nyala aja dia. Coba admin tekan pelan-pelan. Ya, untuk triggernya ini nggak ada leveling ya. Jadi kalau ditekan ya dia nyala. Nah, fungsi dari tombol merah itu untuk mengunci. Jadi kalau kita sudah tekan, kunci. Nah, kalau mau dilepas ya tekan lagi aja, dia akan terlepas. Jadi ini kayak semacam penahan ya, atau holder. Ya, mantep untuk gerinda ini. Ya, gerinda ini bisa dibilang barang yang sedari dulu sebenarnya admin pingin beli. Bahkan yang model kabel ya. Cuman admin agak ngeri-ngeri pakai gerinda. Jadi ya admin tahan-tahan aja, beli dulu impact, beli bor, mungkin suatu saat butuh gerinda, tapi ya pada akhirnya admin butuh juga gerinda. Maka dari itu admin langsung aja beli yang model cordless.
Jadi nggak repot-repot harus narik kabel lagi. Oke, kita rakit dulu ya. Buat kamu yang belum pernah menggunakan gerinda sama seperti admin, kita coba rakit dulu aja gimana cara merakit gerinda. Buat yang sudah biasa nggak perlu lagi kayaknya. Kita langsung skip aja ke bagian pengujian. Oke, kita pasang dulu. Ini dipasang seperti ini. Nah, tinggal pas-pasin aja ya. Untuk angle-nya ini sesuai keinginan kamu. Kami pasangnya segini. Ini baterainya copot dulu biar nggak berputar kalau kita lagi pemasangan. Nah, dipas-pasin seperti ini. Nah, sudah pas. Ya, kalau sudah pas tinggal dikencangkan saja. Pastikan semuanya ini ngunci ya untuk pinggiran hitamnya ini ke dindingnya itu. Kalau sudah, gunakan obeng plus untuk mengunci. Nah, seperti ini. Kencangkan. Oke, sudah kencang. Kalau sudah kencang ya tinggal kamu buka yang ini. Yang ini buka. Di sini contohnya kita menggunakan ini nih. Disk yang sudah dikasih ya. Nah, pemasangannya ini yang gambar ini, ada gambar ini tuh menghadap ke dalam. Jadi yang muncul ke kita tuh yang tanpa gambar. Jangan sampai kebalik. Dan ini biarkan seperti ini ya posisinya. Jangan terbalik, biarkan yang ini, yang tonjolan ini di dalam. Biar dia ngunci. Nah, ngunci ya. Masukin disknya, pastikan di tengah. Kemudian pasang. Nah, yang ini tonjolan ini di luar ya. Di luar, jangan di dalam, di luar tonjolannya ini. Pasang. Putar searah jarum jam. Lalu kencangkan. Nah, gunakan kuncinya ini sambil ditahan disknya ini. Masukkan, ini ada bolongannya. Masukkan lalu putar. Usahakan kencang ya. Nah, ya sudah kencang. Ya, selesai. Cuman ingat ya, dari awal tadi jangan lupa untuk baterainya dicabut. Nanti ngerinya pada saat penguncian ini baterai masih tercolok, kamu gak sengaja neken trigger ini. Hati-hati ya. Oke, selesai, tinggal pasang aja baterainya. Sayangnya admin gak punya alat ukur ya, jadi kita cuma ngetes yang ringan-ringan aja. Ini, admin coba nyalakan. Nah, oke, sudah nyala. Wow. Oke, kita lakukan pengetesan. Oh iya, sampai lupa admin ya. Ini tadi belum dipasang. Ini pasang ya. Pasang itu di ini nih, ada lubang ulir untuk handle-nya ini. Nah, dipasang ya. Ini berguna supaya nanti handlingnya lebih enak, enggak lari kemana-mana. Nah, dipasang kenceng, selesai. Yuk langsung kita uji saja. Oke, kita mulai. Di sini admin akan coba memotong ini ya. Tujuan admin mau memotong ini baut kunci L6. Sudah admin tandain. Nah, untuk kecepatannya di sini admin atur ke 3 aja ya, karena semakin ke atas semakin tinggi. Ya, terpotong juga ya. Baru pertama kali menggunakan gerinda, jadi harap maklum. Dan admin juga ngeri-ngeri masih menggunakannya, tapi harus digunakan. Ya, potongannya masih jauh dari rapi ya. Nah, ini dia hasilnya ya, saat mencoba semaksimal mungkin merapikannya walaupun gak rapi-rapi. Harap maklum ya. Dan admin akan coba potong lagi paku segini. Sebenarnya pengujian seperti ini nggak relevan ya. Admin cuman ngasih tahu aja kalau gerinda ini berfungsi, itu aja. Kalau mau pengukuran profesional tentu ini jauh-jauh banget, nggak proporsional ya. Tapi ya admin ingin tunjukkan aja kalau ini berfungsi, kira-kira seperti itu.
Ya, pakunya berhasil terpotong. Kali ini admin nggak ragu-ragu lagi ya, ditekan sampai dalam supaya rapi. Ternyata kalau hasil gerinda itu panas ya, sampai ngeluarin asap tuh kalau kena air. Katrok banget. Karena ini baru pertama kali admin menggunakan gerinda dan langsung menggunakan yang cordless. Jadi harap maklum. Ya, jadi itulah dia gerindanya berfungsi dengan baik, Lucid LY8500 ini. Ya, memang pengujiannya sangat-sangat tidak proporsional ya, nggak profesional, hanya menguji ya gerindanya berfungsi aja. Ya, gerinda cordless di tangan amatiran jadinya seperti itu. Admin harus masih banyak belajar lagi cara menggunakan gerinda, karena entahlah, kalau admin pribadi nilai gerinda itu barang berbahaya ya, tapi mau nggak mau suatu saat masih dibutuhkan, jadi admin beli saja mumpung lagi diskon. Jadi buat kamu yang tertarik dengan gerinda ini bisa langsung check out aja, link pembeliannya admin sertakan di kolom deskripsi. Ini cocok banget buat penggunaan rumahan ya, nggak mau repot untuk bawa kabel, narik kabel jauh-jauh. Dengan menggunakan yang model seperti ini langsung bisa menggunakan gerinda. Dan juga kita sudah mendapatkan 2 baterai untuk pembelian ini, jadi nggak perlu repot-repot lagi beli baterai. Admin kadang mikir beli produk Lucid ini beli baterai atau beli alatnya ya, karena baterainya aja sudah mahal. Ini dapat 2 lagi. Cuman memang untuk yang cordless ini hati-hati ya, pastikan untuk jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian juga untuk baterainya ini selalu terlepas ya, jangan sampai terpasang, nggak seperti impact yang hanya berputar biasa. Kalau gerinda ini kan apalagi yang ada seperti ini, ada disknya, itu berbahaya. Jadi pastikan untuk baterainya ini selalu terlepas dari alatnya. Khawatirnya nanti nggak sengaja ketekan trigger, terutama pada saat pemasangan disk ini. Pastikan baterainya belum terpasang. Jadi ini terakhir aja dipasangnya. Setelah semuanya siap digunakan, baru kamu pasang baterai ini. Ya, recommended banget untuk produk ini, sayang untuk terlewatkan. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.